Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Kak. Bagaimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, luar biasa sekali. Seperti biasa, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Reza dipimpin doanya. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Amin. Nah, dengan berdoa seperti ini harapannya supaya ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Ya, betul sekali. Sekarang Pak Guru ingin mengecek kehadiran dari anak-anak kelas 5 terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang nggak hadir apa tidak? Hadir semua? Tidak ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti semangat semua ya. Supaya kita lebih semangat lagi anak-anak ya, karena ini berangkat semua masih pagi ini, supaya kita lebih fresh, lebih semangat. Yuk kita menyanyi bersama-sama lagu nasional yaitu Tanah Airku. Setuju? Setuju. Baik, ayo berdiri semua anak-anak. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kan terkenang selama hidupku, Engkau ku hargai. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong untuk kita semua. Luar biasa sekali anak-anak kelas 5 ini. Baik anak-anak, Pak, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Guru ingin mengingatkan terkait kesepakatan kelas kita. Masih ingat semuanya? Weh, sudah lupa. Baik, Pak Guru ingatkan ya. Kesepakatan yang pertama, apabila Pak Guru menjelaskan harus diperhatikan. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Baik, anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Pak Guru mau nanya dulu nih. Kalian punya kulkas di rumah? Punya. Siapa yang punya kulkas? Coba angkat tangan. Nah, coba Pak Guru mau tanya. Kulkas di rumahnya Radina itu kalau ditutup langsung nutup nggak? Kenceng nggak? Iya, langsung. Iya kan? Kira-kira kenapa ya? Padahal di situ nggak ada kuncinya ya. Tapi bisa kencang. Nah, kita akan mencari tahu nih, kenapa kulkas bisa menutup rapat, kenapa ini kalian pernah nggak nempelin benda-benda di pintu kulkas? Enggak. Belum pernah. Coba nih, nanti di rumah, sampai rumah, ada sendok ya di rumah ya? Ada. Coba deh tempelin ke kulkas, nempel apa enggak? Nah, kira-kira itu ada apa di situ ya? Kita akan menggali lebih dalam. Yang akan kita gali hari ini adalah terkait magnet. Masih ingat apa itu magnet? Pelajaran kelas 4 loh. Ayo. Benda yang bisa menarik. Ya, magnet adalah salah satu gaya ya yang udah kita pelajari di kelas 4. Jenis-jenis gaya di kelas 4 ada apa? Gaya gesek, gaya otot, dan salah satunya ada gaya magnet. Nah, di materi hari ini kita lebih tepatnya akan mempelajari apa dan untuk apa magnet itu diciptakan. Karena sekarang kita sudah masuk bab 3. Minggu lalu kita telah menyelesaikan bab 2. Untuk tujuan pembelajarannya tentunya nanti anak-anak Pak Guru harap bisa menganalisis peran magnet di kehidupan sehari-hari, karakteristik dari magnetnya, dan tentunya profil pelajar Pancasila.
Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi magnet, Pak Guru ingin menampilkan sebuah video. Nanti coba anak-anak pahami ada apa ya di video ini ya. Yuk kita tonton dulu ya. Ini dia videonya. Nah, setelah menyimak video tadi, Pak Guru ingin salah satu di antara kalian coba ada apa yang kalian dapatkan dari video itu. Mas Reza coba, yo. Jadi saya lihat itu tasnya Bisa apa? menambahkan besi ke tas. Bisa menarik besi ya. Berbagai macam besi ya, ada tang, gunting gitu ya, ketarik semua ya, bahkan sampai robot. Nah, ini karena ada apa ini? Magnet. Atau kalau anak-anak biasa temui, biasa beli itu di pedagang-pedagang disebutnya besi berani ya, itu. Nah anak-anak, sekarang Pak Guru ingin menjelaskan terkait magnet lebih dalam. Yang pertama terkait pengertian magnet. Apa itu magnet? Apa itu magnet? Coba apa? Ini pelajaran di kelas 4 loh. Magnet adalah salah satu gaya yang dapat menarik benda. Kemudian sifat-sifat magnet itu ada apa aja ya? Sifat magnet itu yang pertama memiliki gaya tarik anak-anak. Jadi seperti tadi ya di pengertiannya, dia itu memiliki gaya tarik. Kemudian yang kedua, magnet itu pasti punya dua kutub nih. Misalnya Pak Guru gambar magnet nih. Ini ada dibagi dua. Ada U, ada S. Kutub utara dan kutub selatan. Pasti punya dua kutub. Nah, punya dua kutub ya. Kemudian yang ketiga, magnet itu juga mampu untuk menembus benda. Nah, jadi ini Pak Guru nggak bisa nyontohin ya karena nggak ada magnetnya. Kita misalkan saja ini adalah magnet batangan. Kemudian ini ada kertas nih di sini dan ini ada besi. Pasti masih bisa nempel. Gitu ya. Nah, kalau anak-anak perhatikan lagi, kalau di rumah itu kan magnet yang ada di kulkas itu di dalam kulkas, bukan di luarnya. Tapi masih bisa nempel kan kalau kita nempelin di pintunya. Ya, itu berarti dia mampu menembus benda. Tidak terhalang oleh benda ya. Tapi kembali lagi, kalau kekuatan magnetnya lemah, juga belum tentu bisa menembus benda. Kalau bendanya tebal kayak gini, sepapan tulis, wah nggak bisa ditembus itu ya. Nah, itu tadi kita sudah mengenal sifat magnet ya. Ada apa aja? Memiliki gaya tarik, memiliki dua kutub, dan satunya menembus benda. Sekarang benda-benda yang dapat ditarik magnet itu ada beberapa macam. Nah, kita mengklasifikasikan benda yang dapat ditarik atau tidak ditarik magnet itu ke dalam 3 macam. Coba kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Yang pertama, ferromagnetik. Ferromagnetik. Ferromagnetik ini anak-anak adalah benda-benda yang dapat ditarik magnet dengan kuat. Contohnya apa kira-kira? Ayo. Besi. Kemudian pasir, tapi pasir yang ada kandungan besinya ya. Kalau pasir pantai bisa nggak, Pak? Tergantung, kalau ada kandungan besinya bisa, tapi kalau nggak ada nggak bisa. Gitu. Coba nanti ke pantai ya. Waduh. Terus setelah itu ada apa lagi? Ada baja. Satunya lagi ada juga nikel. Nah, ini ferromagnetik. Apa tadi ferromagnetik? Benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Setelah ferromagnetik ada paramagnetik. Nih. Paramagnetik ini anak-anak, coba kira-kira apa? Kalau ini kan tadi ditarik kuat. Kalau paramagnetik berarti ditarik lemah. Bisa ditarik tapi lemah oleh magnet. Contohnya aluminium.
dan tembaga. Coba contoh aluminium di rumah apa? Sendok. Bisa juga piring yang aluminium ada ya. Gelas juga ada. Baik. Nah, kalau ada ferromagnetik, ada paramagnetik, pasti ada diamagnetik. Diamagnetik berarti apa coba kira-kira? Yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kertas, plastik, apalagi kayu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Inilah 3 jenis benda berdasarkan kemampuan ditarik atau tidaknya dengan magnet. Ferromagnetik itu benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Paramagnetik itu benda yang dapat ditarik tetapi lemah oleh magnet. Dan diamagnetik yang sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam, kita kupas lagi dalam sebuah studi kasus bersama ya. Nanti di LKPD anak-anak akan Pak Guru ajak berdiskusi. Tapi sebelum itu kita coba kenalan lagi sama jenis-jenis magnet nih. Magnet itu ada berbagai macam jenis loh anak-anak. Ini Pak Guru coba gambar ya. Yang pertama yang bentuknya kayak gini. Terus ada juga yang bentuknya seperti ini. Yo, ini bentuknya apa ini? Terus ada juga yang kayak gini loh, cuma lingkaran. Terus ada juga yang bentuknya silinder, tabung. Nah, ini namanya bentuk apa? Magnet apa? Batang, karena bentuknya batang. Kalau ini kira-kira namanya magnet apa? Oh ya, karena bentuknya. Oh, kalau ini bulat atau bisa juga yang kepingan juga ada ya. Kalau ini magnet silinder. Nah, kalau magnet dalam sehari-hari selain kulkas tadi yang sudah anak-anak sebutkan di awal, kira-kira dapat digunakan di mana lagi coba? Bisa di speaker. Nih, Pak Guru punya speaker. Ini di dalamnya ada magnet. Terus, selain speaker apalagi yang menggunakan magnet? Mikrofon, ya kan? Yang Pak Guru pakai sekarang. Terus, kalian kalau di sepeda ada dinamonya nggak sepedanya? Nah, itu juga ada magnetnya di dalamnya. Terus juga ada kompas dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, anak-anak, sekarang Pak Guru ingin anak-anak membentuk kelompok karena kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan bersama-sama yang nanti akan anak-anak kerjakan di LKPD. Pak Guru minta kelompoknya dibagi 3, nanti kelompoknya seperti ini. 1, 2, 3 ya. Jadi 3 kelompok. Setuju? Baik, ini Pak Guru bagi dulu LKPD-nya. Nah, kemudian anak-anak coba dicermati di sini ya, di LKPD-nya ya. Nih, di sini kita punya berbagai macam benda. Ada apa aja? Benang, garpu, pensil, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, nanti anak-anak coba klasifikasikan mana yang masuk benda yang dapat ditarik oleh magnet dan mana yang masuk benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Setelah itu anak-anak coba mengerjakan LKPD berikutnya secara bersama-sama ya, berdiskusi. Coba mana saja benda-benda di bawah ini yang dapat ditarik magnet. Nanti digunting, ditempel di sini. Begitu ya. Sudah bisa dipahami terkait isi LKPD-nya anak-anak? Sudah, baik, luar biasa sekali ya. Sekarang mengerjakan ya, selamat mengerjakan. Kalau ada yang sulit bisa bertanya. Apa ini? Ini gambar apa? Ini gambar penggaris. Iya, ini penggaris ya. Ada lagi yang mengalami kesulitan bisa langsung tanya Pak Guru ya. Nanti Pak Guru coba bantu. Iya, gimana? Ini magnet yang bundar ya, Pak? Ini ban, anak-anak. Itu yang kayak bundar itu bukan magnet ya. Itu ban. Tapi ada loh magnet kayak gitu. Namanya magnet apa coba yang kayak gitu? Salah. Salah. Kalau keping itu yang utuh. Nah, keping itu yang utuh. Tapi kalau Pak Guru kasih kayak gini, dia bisa disebut magnet donat, bisa juga disebut magnet ini yang sering dipakai di sini, cincin.
Ini boleh menyontek tidak, Pak? Nggak boleh dong, tapi boleh berdiskusi sesama teman kelompoknya. Baik, yang lain punya Mas Reza gimana? Ada kendala tidak? Ini gambar apa Pak? Penggaris tapi penggaris plastik apa penggaris besi? Penggaris yang apa coba kira-kira? Ini penggaris yang kalau warnanya coklat kayak gitu biasanya yang kayu. Ini sudah, waduh, keren sekali. Kalau ini Nanti Pak, belum Pak. nanti Pak belum. Baik, kalau yang punyanya Mas Reza Belum Pak. belum ya. Sudah Pak. Sudah. Baik, sudah selesai semua anak-anak. Sudah Pak. Wah, luar biasa sekali. Kalau sudah selesai berarti selanjutnya kita presentasi. Tapi sebelum presentasi supaya semangat nih, kayaknya Pak Guru lihat sudah mulai loyo, sudah mulai ngantuk karena capek mengerjakan LKPD. Yuk kita bermain bersama-sama terlebih dahulu. Pak Guru ingin mengajak anak-anak bermain games makan apa sekarang. Masih ingat game tersebut? Makan apa? Makan apa? Ayo, makan apa sekarang? Sekarang makan apa sekarang? Dibagi dua dong. Ayo, mau kayak gimana pembagiannya ini? Baik, ini sama ini ya. Siap. 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 Yo, dari siapa dulu? Dari Gamsut. Gamsut yuk pemimpin regunya. Waduh. Waduh. Oh, berarti dari sini. Yo, kita mulai ya. 1 2 3. Makan sekarang makan apa? Makan apa sekarang? Makan telur sekarang. Telur apa sekarang? Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali anak-anak. Udah semangat semua ya? Nah, sekarang saatnya kita presentasi. Yo, siapa mau presentasi? Kelompoknya siapa yang mau duluan presentasi? Ayo. Ayo, jangan salah satu, ayo, jangan begitu. Baik, kelompoknya Mbak Lia dan Mbak Radina, ayo coba presentasikan hasil karya kalian. Ayo. Halo teman-teman, di sini aku sama Lia mau mempresentasikan hasil kerja aku sama Lia. Yang pertama ini ada benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet sama benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang dapat ditarik oleh magnet di sini aku sama Lia menulis ada 6. Yang pertama ada garpu, terus ada kunci, terus ada gunting, terus ada baut, terus ada obeng sama jam tangan. Baik. Terus benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ini juga ada 6. Apa saja itu? Ada benang, ada pensil, ada sisir, penghapus, topi, sama buku. Baik, luar biasa. Kemudian Terus tadi yang tugas menggunting-gunting ya, yang bisa ditarik sama magnet itu ada paku, ada jarum, sendok, penjepit kertas, gunting sama obeng. baik, luar biasa sekali. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Yo, coba boleh duduk. Ini Pak Guru coba ulas ya. Nih, hasil kerja kelompoknya Mbak Radina dan Lia. Coba anak-anak perhatikan di sini. Sudah betul belum? Ini kan ada berbagai macam ya. Kalau di kelompoknya Radina, itu benda yang dapat ditarik oleh magnet ada garpu, kunci, gunting, baut, obeng, dan jam tangan. Betul tidak? Betul semua. Baik. Terus benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ada benang, pensil, sisir, buku, topi, dan penghapus. Betul tidak kira-kira? Nah, terus kalau gambar magnetnya ini karena ada magnet,
berarti harus diisi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ya. Sudah betul, ini ada paku, ada apa ini? Jarum, sendok, penjepit kertas, gunting, dan ngobeng. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya deh dari gambar-gambar ini. Kalau yang paku ini masuknya ferro atau para? Ferromagnetik. Kalau yang ini jarum? Ayo. Ferro ya. Masih di ferro. Bukan, kan itu bisa karatan kalau jarum ya. Jadi ini ferromagnetik. Kalau ini sendok? Para magnetik karena terbuat dari aluminium. Kalau ini penjepit kertas? Para apa ferro? Ayo ferro karena ini dari besi, dia bisa karatan. Cuma supaya tidak karatan dilapisi cat. Nah, makanya warna-warni ya. Ada yang merah, kuning, putih dan sebagainya. Kalau gunting masuknya ferro atau para? Ferro jelas. Kalau obeng? Iya, betul sekali, luar biasa sekali anak-anak. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, selanjutnya presentasi selanjutnya siapa yang mau presentasi? Baik, karena sudah presentasi semua, sekarang Pak Guru ingin tanya ke anak-anak, sudah paham atau belum terkait materi kita hari ini? Sudah. Yakin? Kalau ada yang tanya boleh bertanya loh, kalau ada yang bingung. Sudah cukup? Sudah paham? Baik, kalau anak-anak sudah paham, sekarang kita bermain kuis. Ayo, kita quiz time. Kita lanjut. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Coba yang mana? Nah, baik anak-anak, karena sudah paham semua dan tadi kita juga sudah latihan soal ya di Word Wall. Sekarang Pak Guru ingin memberikan soal evaluasi. Sudah siap anak-anak? Ini Pak Guru hapus ya supaya tidak bisa mencontek. Ayo. Nanti kameranya jelek gimana, Pak? Tidak apa-apa, nanti akan ada remedinya. Kalau kerjasama boleh nggak, Pak? Tidak boleh. Kalau tadi LKPD kan boleh kerjasama, tapi kalau soal evaluasi tidak boleh kerjasama. Yo, ini Pak Guru bagikan soal ya. Dikerjakan waktunya 10 menit. Ayo, tidak boleh mencontek ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Wah, nggak boleh. Harus mengerjakan sendiri. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita kumpulkan. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, dikumpulkan. Oh ya, cepat. Ditunggu nih. Yang lain sudah loh. Sudah? Sudah, baik. Terima kasih anak-anak. Yuk, sekarang coba kita cocokkan bersama-sama. Ini Pak Guru acak ya. Pak Guru acak ya. Jadi nanti mencocokkan punya teman, bukan punya sendiri. Ayo, siap-siap kita cocokkan. Kira-kira betul semua tidak ya? Atau ada yang remedi? Coba kita dari soal pertama anak-anak. Benda berikut yang dapat ditarik oleh magnet kecuali yang mana? Cermin. Baik, betul ya? Nah, kalau yang ada yang salah dicoret. Terus yang kedua, baik. Coba dihitung salahnya berapa, betulnya berapa, diberi nilai sekalian. Ayo, coba dapat nilainya berapa? Yuk, coba dikumpulkan ke Pak Guru ya. Nah, ya. Sudah? Baik. Wih, ini ada yang salah 5, ada yang cuma salah 2, ada yang salahnya 0. Luar biasa sekali. Siapa ini yang 100? Nah, baik anak-anak, kita sudah mengerjakan soal evaluasi dan tentunya tadi ya ada yang remedi, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan ada remedi di lain kesempatan. Nanti akan mengulas kembali materi magnet ini lebih dalam untuk yang remedi ya. Kemudian untuk yang pengayaan yang nilainya di atas KKTP nanti akan diberikan soal oleh Pak Guru di lain kesempatan juga, dikerjakan di rumah. Nanti untuk menambah wawasan terkait pentingnya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Sekarang
Coba kita simpulkan bersama hasil belajar kita pada hari ini. Kita belajar apa saja anak-anak? Pengertian magnet. Terus apa lagi? Jenis-jenis magnet, sifat-sifat magnet. Kemudian ya, dan yang tidak bisa ditarik magnet. Luar biasa sekali. Gimana pelajaran hari ini? Senang atau tidak anak-anak? Wah, sudah paham belum dengan materinya? Sudah. Coba tadi hasil belajarnya sudah memuaskan belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti yang belum memuaskan bisa diperbaiki lagi. Nah, pertemuan IPAS di berikutnya di minggu depan, besok kita akan memperdalam lagi soal magnet dan juga kita akan masuk ke sebuah energi, yaitu energi listrik yang ada di sekitar kita. Begitu. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, yuk kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Silakan Mas Reza, ketua kelasnya, kita berdoa bersama-sama yuk. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini. Dan sebelum Pak Guru akhiri, sebelum anak-anak pulang, Pak Guru berpesan nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Kalau mau jajan, ingat jajannya nggak boleh yang sembarangan, harus jajan makanan-makanan yang sehat. Cukup. Wah, ya itu boleh tapi dikurangi ya, jangan terlalu sering minum es. Baik, cukup sekian dari Pak Guru. Terima kasih, selamat beristirahat dan selamat pulang. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.